Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Seperti juga di Kali Baru, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, tantangan mengeruk dan mengangkut lumpur di Kali Cakung Lama, Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara ini adalah masalah jembatan. Banyaknya jembatan yang ada di Kali Cakung Lama menyebabkan ekskavator harus naik dan turun kali. Menurut Bang Indra Sanjaya selaku PPJU Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Utara, sebelum melakukan pengerukan yang dilakukan adalah bongkar-bongkar jembatan terlebih dahulu. Mungkin di wilayah sini ya terhambatnya karena jembatan. Banyak jembatan besi, jembatan kayu. Mungkin terutama kita bongkar-bongkarin jembatan dulu. Baru selesai itu baru kita pengerukan, khusus pengerukannya setelah jembatan pada sudah saya angkat-angkatin. Dan satu lagi kendalanya banyak pohon. Mungkin kita harus tebang-tebangin juga. Yang ngeganggu kita mungkin kita tebang. Dan kalau juga sebelum dapat 5 meter mau nggak mau jalan kita harus kalahkan sedikit. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya berada di lokasi Kali Cakung Lama ini, nampak petugas Sudin SDA Jakarta Utara sedang melakukan pembongkaran jembatan besi. Meski posisi ekskavator sudah di kali, namun jembatan ini tetap harus dibongkar. Karena jika tidak dibongkar, maka manuver belalai ekskavator akan sulit. Paling tidak ada 2 jembatan yang dibongkar, barulah ekskavator leluasa turun dan bergerak. Beko mau nggak mau harus nyari tempat yang bisa turun, walaupun ada jembatan kita bongkar. Biar beko itu bisa turun dulu, setelah itu baru mulai maju, bongkar-bongkarin jembatan dulu, baru kita pengerukan khusus. Bisa 1, 2, 3, paling enggak 2 lah, 2 jembatan kita udah beko udah bisa landas ke bawah. Masalahnya jembatannya agak rapet di wilayah sini. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja saat melakukan pembongkaran jembatan, pihak Sudin SDA Jakarta Utara sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari warga pemilik jembatan, RT, RW maupun pihak kelurahan. Alhamdulillah menurut Bang Indra, sejauh ini warga tidak protes dengan pembongkaran jembatan. Alhamdulillah saya udah koordinasi ke RT, ke RW, ke LMK, udah alhamdulillah mereka udah setuju. Baru saya turun. Alhamdulillah sampai saat ini aman-aman aja, warga setuju lah. Malah mereka warga itu ngebantu juga. Ada ngebantunya juga kita lah. Enggak kita doang yang kerja, mereka juga ikut bantu juga. Sobat Jelajah Jakarta, jika jembatan dari kayu barangkali prosesnya cepat. Berbeda jika jembatan terbuat dari besi baja sebagaimana yang masih sedang dikerjakan oleh teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Utara ini. Menurut salah seorang warga, jembatan yang sedang dibongkar ini dibuat kurang lebih 5 tahun lalu untuk parkir mobil. Oleh karena digunakan untuk parkir mobil, maka konstruksinya kuat banget dengan menggunakan besi baja dan pengecorannya pun nggak main-main. Lihat tuh bekas cor-coran yang ada di karung ini. Biaya pembuatan jembatan ini saja saat itu kurang lebih 20 juta rupiah. Kalau misalnya kayu ya agak ringan, kalau misalnya kayak Habim mau nggak mau kita pakai alat. Kalau kayu kita bisa bongkar copot, tapi kalau Habim harus pakai alat berat. Makanya kita sediapin seling buat nariknya. Tergantung Habimnya, kalau Habimnya cuman 2 ya agak cepat. Kalau ini kan ada yang 4, ada yang 6. Lebarannya jembatannya lebar, jadinya prosesnya agak lama. Karena kita potong dulu dia belah 2. Pertanyaannya, apakah jembatan yang sekarang ini dibongkar akan dipasang kembali? Menurut Bang Indra, jembatan-jembatan yang dibongkar belum tentu dipakai kembali karena pemerintah daerah yang akan memasangkan jembatan baru, sehingga nantinya tidak semua rumah punya jembatan. Rencana pemerintah itu dibuatkan jembatan nantinya. Makanya jembatan-jembatan ini belum tentu ada yang kepake. Nanti titik-titiknya nanti ditentukan lah gitu. Yang mana yang perlu harus dipasang, yang mana yang enggak itu harus.
Sobat Jelajah Jakarta, mengenai aktivitas pengerukan yang dilakukan teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara ini memang diakui warga sangat bermanfaat. Pak Suryadi misalnya, menurut beliau yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi pinggir kali Cakung Lama ini, pengerukan dilakukan supaya air lancar dan tidak banjir lagi. Udah pertama 3 kali ngeruk itu. Tahunnya lupa saya tuh. Pertama ngeruk sekali RT-nya belum meninggal, sekarang udah meninggal. Nah, di rumah saya depannya ada pohon randu. Nah, sekarang ganti pohon mangga. Ya bagus. Pengurukan bagus. Pengurukannya supaya lancar, airnya supaya jangan banjir. Gitu, jangan. Ya, udah ada ukuran jalan, udah. Itu nggak usah ditarik-tarik lagi. Pengerukan yang dilakukan teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara mengharuskan jembatan yang sudah dibangun Pak Suryadi seharga 20 juta rupiah dibongkar. Pak Suryadi sedih, namun beliau ikhlas jembatannya dibongkar. Tetapi ya gitu, kena jembatan saya rugilah saya. Ya ikhlas karena supaya jangan banjir lah, gitu, supaya kali bagus, lancar. Ngedalemin lah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, pengerukan di Kali Cakung Lama ini yang lama memang ngurusin masalah jembatan. Sebab sebelum mengeruk ya bongkar jembatan terlebih dahulu. Ya bongkar jembatan yang terlalu rapat ini. Nah oleh karena itulah Bang Indra berpesan agar warga jangan membuat jembatan terlalu rapat. Karena akan menyusahkan petugas yang akan mengeruk dan mengangkut lumpur. Intinya untuk warga jangan terlalu dekatlah jembatan, suatu saat kita mau masuk lagi, jadi nggak terlalu repot-repot. Ini kan untuk sementara paling jarak 5 meter 6 meter udah ada jembatan, makanya terhalang nanti untuk kedepannya paling nggak minta tolong agak jauh lah untuk jembatannya. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Bang Indra bisa didengarkan oleh warga, terutama di Kali Cakung Lama ini. Tujuannya sebenarnya untuk warga juga. Jika ada banyak jembatan, risikonya akan menyusahkan eksavator turun ke kali. Jika eksavator tidak bisa turun, maka tidak ada pengerukan yang bisa menyebabkan banjir. Jadi pilih ikuti pemerintah atau membangun jembatan sendiri dengan risiko jembatan yang dibuat nantinya akan dibongkar. Ayo pilih mana? Demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.